Langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi sedikit cerita, cerita ini baru dikirim sama skuter semingguan kemarin. Jadi dia ngirim cerita lumayan panjang nih. Jadi ini cerita yang dialami oleh temannya. Langsung aja ya. Nih dia Oke. awal mulanya langsung langsung bilang di cerita, mau cerita nih bang, tapi segini aja. Soalnya ini cerita temanku, gitu katanya. Nih jadi ceritanya, aku pernah tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil dekat terminal. Rumahnya tuh tua, cat temboknya mengelupas, dan lorongnya sempit banget. Ada 3 kamar di rumah itu. Ada kamar nomor satu, terus kamar nomor duanya kosong, dan kamar nomor tiganya dihuni seorang bapak tua yang jarang keluar. Awalnya biasa saja, sampai suatu malam sekitar jam setengah satu, aku kebangun karena suara kursi diseret. Bentar, bentar, aku masih kurang paham nih ya. Jadi dia bercerita, oh dia tinggal di rumah kontrakan kecil. Oh jadi si kontrakannya itu ada 3 kamar. Jadi yang satu diisi sama dia, yang dua kosong, yang tiga sama bapak tua. Nomornya kali nomor satu sama Ya, tiga. Ya tapi nomor totalnya dia ada 3 kontrakan ya. 3 kamar. Ya 3 kamar. Nah jadi pada saat suatu malam sekitar jam setengah satu, si pencerita ini kebangun. Kita panggil siapa ya pencerita ini ya? Windah, Windah. Windah boleh. Terlalu Usmet. terlalu sulit ya. Ya udah Peralta, Peralta. Dahlan. Dahlan. Dahlan boleh lah, Dahlan. Dahlan boleh Messi, ya. Messi, besi. Nah, jadi Dahlan ini dia kebangun, ternyata dia kebangun nih jam setengah satu karena mendengar suara kursi seperti yang diseret. Jadi ada suara kursi diseret gitu tuh, grek grek Berdecit grek. gitu ya, berdecit gitu ya. Suaranya jelas dari kamar nomor 3, which is yang kamar nomor 3 ini ditempati oleh bapak-bapak tua ya. Ya. Nah, aku pikir si bapak lagi beres-beres. Tapi anehnya suara itu berlangsung lama. Kayak ada orang nyeret kursi bolak-balik tanpa berhenti. Grek, grek, grek. Nih, karena kesal, Dahlan akhirnya keluar dari kontrakannya. Lalu mengetuklah pintu kontrakan nomor 3. Pak, malam banget. Pak, suara kursi langsung berhenti. Oh, jadi si Dahlan ini akhirnya menegur kan, mengetok kamar nomor 3. Pak, kok malam banget, Pak? Cenah. Akhirnya pada saat si Dahlan menegur, suara kursi tersebut berhenti. Nah, langsung sunyi aja. Nah, setelah beberapa detik nggak ada jawaban dari bapak-bapak. Dari si bapak. Setelah beberapa detik itu. Nah, pas aku mau balik lagi ke kamar, terdengarlah suara pelan-pelan dari balik pintu. Mas, suaranya serak seperti orang yang tenggorokannya kering. Iya, Pak. Tolong dong matikan lampunya. Aku bingung. Dari celah bawah pintu memang terlihat cahaya kuning redup. Ya udah, Pak. Aku coba membukakan pintunya sedikit, tidak terkunci. Begitu pintu terbuka, bulu kuduku langsung berdiri. Kamarnya ternyata kosong, benar-benar kosong, nggak ada ranjang, anjir, nggak ada lemari, nggak ada kursi, yang ada cuma lampu gantung kuning yang menyala sendirian. Aku buru-buru mematikan lampu itu lalu menutup pintu. Jadi ternyata di kamar nomor 3 nggak ada orang. Mm-mm. Nah, sepanjang malam si Dahlan ini otomatis nggak bisa tidur dong. Nah, Enggak, jadi dia besok dia kok paginya berani? si Dia kok Dahlan berani ceritalah ke si ibu kos Eh, dengan wajah pucat. Kamu besok ke kamar nomor 3.
Iya bu, semalam ada suara. Oh, oh si ibu kos nanya, kamu masuk ke kamar nomor 3. Si ibu kos bertanya gitu. Iya bu, semalam ada suara kursi diseret dari dalam. Ibu kos diem lama, lalu berkata pelan-pelan, penghuni kamar itu sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Anjing. Enggak, pertanyaan si Edan. Dahlan kenapa nggak tahu aja pas meninggal. Kan 3 bulan yang lalu kayaknya si Dahlan ini Kan mungkin belum masuk. termasuk penghuni baru loh sebelum Ya, belum kejadian. masuk ya. Ya, belum masuk ya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Oke. Nah, aku kira ibu kos bercanda. Bapak yang tua itu, si Dahlan nanya. Si ibu kos, ia mengangguk, ditemukan meninggal sendirian di dalam kamar. Aduh. Malam sebelum ditemukan, tetangga dengar suara kursi diseret terus menerus. Anjir. Jantungku langsung terasa dingin. Tapi semalam ada suara orang ngomong ke saya, Bu, ibu kos menatapku tanpa berkedip. Waktu bapak itu meninggal, lampu kamarnya ternyata masih menyala. Katanya sebelum meninggal, meskipun gebrot tapi lo ukur tapi lamun kan iya teh sakit teh dia kan ya. Saya lebaran Ini masuk sih, sakit Pak. kamu dari assalam Host. Host. oh sorry. ayam Gimana sih? Kok tadi diterima ya? Udah. Belum. Belum, masih ada. Aku kok nggak bisa ngaturnya, no? Klik yang lama. Oh, Ada. nggak mau, Bisa. Udah. Oke, lanjut. Sampai mana barusan? Bagusnya sampai dari mana lagi ya? Aduh, Dari jadi yang pas ketemu sama si ibu kos aja. Jadi ke distract, Nih, jadi ketemu kan akhirnya si Dahlan sama ibu kos setelah kejadian semalam. Ya. Ibu kos bertanya lah ke Dahlan. Dahlan, kamu masuk ke kamar nomor 3, ke kontrakan nomor 3. Iya, semalam ada kursi diseret dari dalam. Ibu kos diem lama, lalu berkata pelan. Ternyata ibu kos langsung ngomong, penghuni kamar itu sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Ya. Aku kira beliau bercanda. Si Dahlan memastikan lagi, bapak yang tua itu bukan, Bu. Kok masuk lagi sih? Itu kayaknya ACC otomatis nggak sih? Iya, Bud, itunya pindahin dulu, jangan 6 Bud. Pindahin ke 4, 4 aja. Oh, sorry. Bentar ya. Empat. Buatnya digituin. Mute lah meureun mun dek ngobrol. itu nggak punya mulut Kalau 4 aku yang gede dong. ada Nah, itu menjadi 8. Oh, salah. Sorry. Hostnya Nah, kurang aja persiapan. banyak. Ada yang 4. Ngelase. 4 ya? 3 adanya, Oh, ini ada, Deng. Yang tadi, An. Nah, udah. Nice. Jadi mau dari mana lagi nih? Ya, tadi kan si ibu udah bilang itu udah pindah, udah meninggoy. Udah meninggal. Si Dahlan mastiin lagi kan, bapak-bapak yang tua itu. Terus kata si ibu sambil mengangguk, iya, cenah katanya kakek itu ditemukan meninggal sendirian di dalam kamar. Malam sebelum ditemukan, tetangga dengar suara kursi diseret terus-menerus. Jantungku langsung terasa dingin pada saat mendengar cerita si ibu kos. Tapi semalam ada suara orang ngomong ke saya, Bu,
Ibu kos menatapku tanpa berkedip. Waktu bapak itu meninggal, ternyata lampunya masih menyala. Katanya sebelum meninggal, dia sering minta tolong ke siapapun yang lewat. Beliau berhenti sebentar untuk mematikan lampunya. Di situ aku merinding. Siang juga aku memutuskan untuk pindah. Sebelum pergi, aku melewati lorong menuju pintu depan. Saat menoleh ke arah nomor 3, pintunya sudah tertutup rapat. Tapi dari celah bawah pintu terlihat cahaya kuning redup menyala Nyala lagi. lagi anjir. Begitulah sudah ending bro. Gokil gokil. Terus sautik aja.